Kurban ini adalah satu sunnah yang kita sempat melakukannya setahun hanya sekali. Tahun depan belum tentu masih di dunia, maka diusahakan ikut serta. Nah, kurban yang sunnah tadi dalam satu kondisi bisa menjadi wajib bagi sebagian orang. Di antara gambarannya kok kurban dari hukum sunnah menjadi hukum wajib itu diantaranya bagaimana? Perkara itu aslinya amalan sunnah bisa menjadi amalan wajib. Di antaranya kalau amalan tersebut dinazarkan, termasuk urusan kurban. Kapankah kurban itu berubah menjadi kurban wajib? Jawab, kurban menjadi wajib sebab dinazarkan dengan kata-kata nazar. Contohnya, saya bernazar untuk kurban dengan kambing ini. Maka akhirnya dia berkewajiban untuk mengorbankan kambing tersebut. Karena korbannya korban wajib, maka hukum yang berkaitan dengan binatang yang dikorbankan ada perbedaan yang mencolok dengan korban yang hukumnya sunnah. Pertama di antara perbedaannya, makan daging korban wajib. Bolehkah orang yang korban wajib memakan sebagian dari daging korbannya tersebut? Jawabannya, pendapat yang kuat tidak boleh. Sementara kalau korban itu korban sunnah, bahkan disarankan karena itu bagian dari nerangkan hati. Ini beda sekali. Tadi sudah disebutkan orang yang kurban wajib dengan sebab dia nazarkan binatang kurbannya, dia tidak boleh makan dagingnya tersebut. Sekarang larangannya itu untuk dia saja atau untuk siapa lagi? Seorang yang berkorban dengan nazar, maka ia tidak diperbolehkan makan dari hewan yang ia korbankan. Pertanyaannya, apakah larangan tersebut hanya berlaku bagi orang yang berkorban atau juga berlaku untuk keluarganya? Jawab, berlaku untuk orang yang berkorban dan keluarga yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Allah, contohnya siapa? Istri, nggak boleh ikut makan. Anak enggak boleh ikut makan. Contohnya begitu. Lah kalau terlanjur makan, Pak, maka harus diganti. Diganti sesama dagingnya atau diganti harganya. Ini ternyata korban ayah saya yang dinazarkan, kok sudah terlanjur saya makan 1 kilo, maka diganti 1 kilo. Allah Akbar. 4. Bolehkah mengambil sebagian daging kurban sebelum pembagian guna dimasak untuk khidmat panitia kurban? Panitianya sudah pada lapar untuk dimasakkan duluan. Boleh enggak sebelum dibagi? Boleh dengan beberapa persyaratan. Pertama, hewan tersebut adalah dari kurban sunnah, bukan kurban wajib, kurban nazar. Kemudian yang kedua, ada sebagian dari daging kurban tersebut yang diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Yang ketiga,
seizin orang yang berkorban. Kalau 3 ini sudah ada, boleh duluan dimakan oleh panitia korban. Tadi mengenai korban wajib enggak boleh dimakan oleh yang korban dan oleh keluarganya. Ini sekarang cara pembagian korban wajib dagingnya gimana? Untuk korban wajib harus diberikan semua kepada fakir miskin dalam keadaan mentah, tidak dalam keadaan masak. Itu fatwanya mazhab Syafi'i. Yang nomor 5, bagaimana hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir? Jawab, tidak boleh. Tapi kalau kafir dzimmi ada yang membolehkan. Allah. Lalu kalau kafir di Indonesia ini kafir apa, Pak? Maka kita ikut pendapat bahwa itu termasuk bagian dari kafir mu'ahid yang sama-sama telah sepakatan untuk ngelola Indonesia. Maka termasuk bagian ada yang membolehkan untuk kita membagi daging kurban kepada mereka. Tidak seperti fatwa sebagian ulama yang anggap kafir Indonesia ini tidak memenuhi persyaratan untuk jadi dzimmi atau mu'ahid. Karena fatwa itu bisa bahaya kalau dipraktekkan, merusak tatanan keamanan dan tatanan ketatanegaraan. Maka kafir Indonesia ini kita pakai fatwa mu'ahid yang sama-sama sepakatan dengan orang Islam untuk mengelola Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Dzimmi juga bukan, harbi juga bukan, tetapi kurang lebih mu'ahid. Itulah yang dipakai. Karena ada sebagian lembaga keilmuan pakai fatwa harbi, akhirnya santri-santrinya pergi ke toko-toko orang yang non muslim tidak mau bayar, akhirnya merusakkan citra pesantren, merusakkan tatanan negara, merusakkan tatanan kemasyarakatan. Akhirnya pandangan orang-orang yang belum muslim pada orang Islam jadi pandangan yang enggak baik. Ini pencuri, perampok, suka nipu, kan begitu. Maka sebagian fatwa yang mengatakan begitu itu fatwa yang kita anggap tidak bertanggung jawab, sangat bahaya untuk kenyataan di lapangan. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihil ma'ab. Salatullah